Ya, halo guys. Berjumpa lagi dengan saya Nanda Pradika. Sigma bukan sebuah istilah yang dipopulerkan oleh Gen Alpha atau juga bukan sebuah notasi yang sering dipopulerkan oleh pelajaran matematika ataupun fisika ataupun perhitungan yang lain yang menggambarkan sebuah penjumlahan. Bukan. Tapi ini adalah sebuah virus. Virusnya jenisnya adalah Trojan GDI yang pasti akan memberikan tampilan yang entah itu mungkin epilepsi atau tampilan-tampilan yang unik. Nah, sekarang saya memiliki sampelnya di sini nih. Nah, kebetulan saya dapat langsung dari sumbernya dan di sini disediakan dua file. Yang pertama adalah readme. Nah, sekarang kita lihat dulu dari readme-nya. Tulisannya adalah Sigma. Kreatornya adalah Dominic Kiel. Bisa dibilang adalah seperti ini. Ya, ini adalah sebuah virus community creation. Karena biasanya Trojan GDI memang identik dengan community creation, alias sengaja diciptakan hanya untuk showcase saja. Seperti itu, jadi jangan lakukan ini di PC asli, seperti itu ya. Jadi teman-teman yang mungkin penasaran, ya teman-teman bisa kunjungi aja langsung ke Discord-nya. Dominic Kiel ini, kurang lebih seperti itu. Nah, katanya rekomendasinya dijalankan di Windows XP. Katanya seperti itu, tapi tenang saja, ini bisa dijalankan entah itu di Windows 8, Windows XP, atau Windows 7, atau Windows 10, Windows 11, apapun itu masih bisa kok. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan langsung lihat virusnya. Ya, ini sudah ada huruf E, atau mungkin ikonnya adalah ini adalah lambang dari Sigma. Mungkin teman-teman yang tahu Sigma itu hanya istilah, ya, Gen Alpha, tapi Sigma itu adalah aslinya adalah sebuah huruf dari Yunani. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan langsung lihat dari filenya. Ukurannya cukup kecil, 191 KB. Dan kalau kita lihat dari detailsnya, nggak ada apa-apa di sini. Nah, sekarang kita akan langsung jalankan dan apa yang kira-kira akan terjadi. Kita yes, dan inilah yang akan terjadi. Seperti biasa, virus community creation itu pasti akan ada 2 kali peringatan. Bukan hanya sekali, tapi 2 kali. Nah, kita lihat nih ya. You are about to run a malware. Kita akan menjalankan sebuah malware di sini. Jadi, kamu sebaiknya klik no saja kalau misalnya tidak mau membuat komputer kamu menjadi rusak. Intinya seperti itu. Tapi kalau misalnya ingin menjalankan benar-benar dan kamu sudah menggunakan virtual PC, entah itu VMware ataupun mungkin VirtualBox, maka kamu bisa menjalankannya. Apakah kamu yakin? Sekarang kita akan langsung yes. Dan final warning, seperti biasa, pasti 2 kali. Kita akan langsung yes, dan inilah yang akan terjadi. Kita tunggu payloadnya, dan memang menunggu payloadnya seperti ini. Layar kita akan langsung tiba-tiba seperti ini. Ngeblur dengan tampilan yang mungkin suaranya ya, teman-teman tahu ya. Ciri khas dari virus-virus GDI. Itu pasti kurang lebih akan seperti ini. Ya, memang bisa dibilang seperti itulah. Nah, langsung akan ada tampilan seperti ini. Dan dengan suara-suara yang mungkin teman-teman kalau misalnya sudah melihat virus-virus GDI di luar sana, yang tampilannya seperti ini, suaranya seperti ini, pasti bakal banyak. Nah, inilah. Kenapa teman-teman harus disarankan menggunakan Windows XP? Sebenarnya bisa teman-teman menggunakan selain Windows XP. Kalau teman-teman sudah menginstal ini, NTVDM. Tapi karena belum ada, maka tampilannya akan seperti ini. Kita close program terlebih dahulu dan sudah. Bisa dibilang akan stuck seperti ini. Tapi kalau misalnya kita Windows tuh, langsung akan normal lagi seperti ini. Nah, tapi sebelum kita beralih ke Windows XP, kita akan coba terlebih dahulu nih ya. Si virusnya kalau misalnya kita restart, kira-kira apa yang akan terjadi? Nah, ternyata sebelum saya restart saja, nih. Teman-teman bisa lihat ya, saya tidak bisa mengklik apa-apa di sini. Tuh. Jadi desktopnya ini kayak seolah-olah nge-freeze gitu. Kita tidak bisa memencet apa-apa di sini. Tapi kalau pencet Windows, di sini start bisa. Start itu bisa. Kalau misalnya di Windows 8 ya, teman-teman menggunakan Windows 8. Nah, sekarang kita akan langsung untuk restart saja PC-nya. Dan apakah master boot record-nya ter-replace? Dan udah. Ini sebenarnya harusnya di-replace ya. Tapi sayangnya adalah tidak bisa tampil. Bukan tidak bisa tampil karena tidak support atau karena kita menggunakan GPT, bukan. Tapi karena bisa dibilang, ya, ini tidak sempurna. Tuh, ketika saya restart, udah. Hanya hitam seperti ini saja. Sekarang kita akan langsung coba di Windows XP saja. Oke, sekarang saya di sini sudah pindah ke Windows XP. Sekarang kita akan jalankan virus yang sama, dan kira-kira apa yang akan terjadi kalau di Windows XP.
pastinya tidak ada pertanyaan administrator seperti biasanya. Nah, sekarang kita akan langsung lihat, kita yes, dan kejadiannya kurang lebih akan sama. Tapi, yang bikin hebat adalah kalau di Windows XP, virus ini itu compatible. Jadi, sekarang kita akan lihat kira-kira sampai akhir, itu tampilannya kurang lebih seperti apa. Gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya ingin menjalankan selain di Windows XP itu bisa, asalkan NTVDM itu teman-teman sudah install. Seperti itu. Karena kebetulan kasusnya adalah belum tadi, maka kita pindah dulu ke Windows XP seperti ini. Dan kurang lebih tampilannya akan seperti ini, dan akan memunculkan banyak banget peringatan-peringatan seperti ini tuh. Teman-teman bisa lihat ya, peringatannya begitu banyaknya dan suaranya juga memang wah, sangat luar biasa lah tuh. Tiba-tiba usage, ASR, FMT, exe, backup apa, terus tiba-tiba munculin font, tiba-tiba munculin command prompt, dan lain sebagainya. Dan munculin tools yang begitu banyak banget. Command prompt katanya tiba-tiba langsung dimatikan. Tuh, seperti itu. Jadi ini di sini bukan hanya showcase aja gitu ya dari tampilannya, tapi dia juga akan banyak memunculkan program-program yang sebenarnya tidak kita ingin buka gitu. Ya, makanya kenapa sekali lagi jangan lakukan ini di PC asli itu. Tiba-tiba langsung ada kursor baru yang di mana itu adalah sebuah icon ya yang tiba-tiba seperti itu. Terus tuh kan tiba-tiba membuka Windows Media Player, terus membuka usage error, no mode specified, dan lain sebagainya. Intinya di sini virusnya yang dijalankan itu bukan hanya sekedar si tampilannya aja, tapi juga ada beberapa komen-komen yang dia masukkan ke dalam si sebuah virus ini. Bisa dibilang seperti itu. Dan teman-teman bisa lihat ya tuh, tampilannya sudah seperti ini. Dan penampilan seperti ini yang dimana ini wah emang tuh kan seperti itu. Tuh, tampilannya akan agak nge-glitch sedikit karena ini bisa dibilang ada sebuah layer. Dan udah seperti ini, dan PC kita blue screen dan sudah seperti ini. Ternyata hasilnya sama loh teman-teman. PC kita tadi langsung blue screen dan langsung merestart seperti ini. Sekarang kita akan coba untuk restart lagi si PC-nya dan udah. Kita restart lagi dan sudah. PC kita master boot record-nya sudah hilang. Ya, ini sebenarnya bukan hilang ya, tapi ini sebenarnya di-replace. Tapi entah kenapa tampilannya hanya hitam seperti ini. Apakah memang dari pembuatnya si Dominic Hill itu, apakah menciptakan master boot record yang penggantinya itu hanya sebuah gambar hitam seperti ini? Tapi kayaknya memang asumsi saya adalah sama, memang seperti itu. Dan yang jadi masalah adalah ya sudah, PC kita juga akan rusak seperti ini. Seperti biasanya lah, tipikal dari virus-virus Trojan GDI. Jadi bagaimana menurut teman-teman? Ya, teman-teman sepertinya sudah Sigma ya. Maksudnya teman-teman sepertinya sudah mengerti ya. Jadi teman-teman bisa tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat. Bantu channel ini agar bisa berkembang. Seperti itu ya. Oh ya, sekali lagi ya. Teman-teman kalau misalnya ada yang bertanya bagaimana cara memperbaikinya, cukup install ulang. Udah, seperti itu saja. Oke guys, saya Nanda Pradika. See you next time.